Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Firjani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam hal ini saya ingin memaparkan suatu materi, yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan sarana ya untuk mentransfer atau menyampaikan pesan. Jadi ini tuh bentuknya suatu medium, ya kan, yang disebut sebagai media pendidikan. Ketika medium tersebut mentransfer pesan dalam suatu proses pembelajaran, nah penggunaannya itu penggunaan media itu sangatlah penting. Jadi media pembelajaran juga dapat dideskripsikan sebagai media yang memuat informasi atau pesan, instruksi, dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Maka pembelajaran merupakan media yang menyampaikan pesan atau informasi yang memuat maksud dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kita mulai dalam pendahuluan. Di sini ada definisi. Jadi media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu yang digunakan oleh pendidik agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan efektif. Jadi pentingnya media pembelajaran ini juga merupakan penyampaian pesan atau informasi yang memuat maksud dan tujuan pembelajaran. Maka dari itu, media pembelajaran itu sangat penting untuk membantu peserta didik memperoleh konsep baru, keterampilan dan kompetensi baru. Dan di sini ada banyak jenis media yang dapat digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Namun, pendidik juga harus selektif dalam memilih jenis media tersebut. Pada dasarnya, pada era digital sekarang, pendidik tidak hanya harus mampu menggunakan media pembelajaran klasik, tetapi juga media pembelajaran yang modern. Nah, beberapa temuan penelitian juga menunjukkan dampak positif media yang digunakan sebagai bagian inti dalam suatu pembelajaran. Nah, dalam tujuan media pembelajaran sendiri juga ini agar terjadi proses interaksi komunikasi antara guru dan juga murid. Jadi tujuannya itu ya supaya terbangun komunikasi antara guru dan murid. Nah, media pembelajaran juga merupakan alat bantu yang digunakan oleh pendidik ya, agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan efektif. Nah, semua permediaan itu semua alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang peserta didik untuk belajar dalam konteks komunikasi antara guru dan juga murid. Nah, proses interaksi antara individu dengan individu lainnya juga disebabkan karena terjadinya komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi. Nah, komunikasi juga merupakan proses ya, menyalurkan informasi atau ide, penjelasan, perasaan, dan lain-lain dari guru ke murid-murid. Kemudian di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu media visual. Nah, jadi media visual ini berupa eh, gambar ataupun foto yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini juga ada media audio yang berupa suara, media cetak yang berupa majalah, koran atau buku, eh, dan juga media digital yang berarti seperti media sosial, eh, media handphone, laptop dan lain-lain.
Kemudian juga ada media audio visual yang berupa video ataupun film yang dapat disajikan, tergantung, kebutuhan dari, pembelajaran itu sendiri. Nah, dari, jenis-jenis media pembelajaran ini, eee, semua lingkup media yang ada itu membantu dalam proses pembelajaran, eee, dalam, dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengambil contoh pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam, penggunaan media visual, teman-teman, itu banyak jenis seperti foto, ilustrasi, ataupun gambar. Nah, dalam contoh, pembelajaran pada puisi misal, nah kita dapat, mmm, memberikan, media visual seperti foto yang dapat digunakan saat pembelajaran puisi ataupun, eee, pembelajaran sastra yang lain. Misal ilustrasi, ilustrasi yang digunakan untuk pembelajaran cerita dongeng, yang di mana kita akan memunculkan foto atau atau ilustrasi dan juga gambar gambar, daripada, tangkuban perahu misalnya. Nah, itu adalah bentuk komunikasi, yang disajikan oleh pendidik untuk supaya, menggunakan media ini juga dapat membantu siswa-siswa ataupun murid untuk dapat mengimajinasikan, tidak hanya melalui, visual saja. Nah, kemudian juga media audio seperti musik ataupun radio ataupun, eee, voice note dan lain-lain yang berbentuk suara, ini juga merupakan bentuk media pembelajaran yang baik. Nah, kemudian juga media cetak, biasanya kita para pendidik juga melakukan, menggunakan media cetak seperti buku, majalah, ataupun koran. Seperti contohnya misalnya kita, akan, eee, akan memberikan materi pembelajaran novel. Nah, itu pasti dibutuhkan media cetak berupa buku novel, entah itu dalam, koran dan lain-lain. Nah, kemudian media digital juga, tidak bisa dipungkiri bahwa era sekarang itu lebih banyak menggunakan media digital sebagai media pembelajaran seperti, Zoom Meeting, kemudian juga Google Meet, dan juga, Google Classroom dan lain-lain, internet, dan bahkan, media sosial pun turut kita gunakan sebagai media digital dalam pembelajaran. Nah, kemudian juga media audiovisual yang berupa video ataupun cuplikan-cuplikan pendek ataupun juga film, entah itu film pendek ataupun film panjang. Dan di sini ada manfaat media pembelajaran, saya lihat sendiri, yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar, kemudian juga mempermudah penyampaian informasi, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, dari, manfaat media pembelajaran ini bisa kita ketahui bahwa, eee, menumbuhkan minat dan motivasi belajar itu sangat berpengaruh besar dari, penggunaan media pembelajaran. Karena tanpa media pembelajaran, kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran, efektif mungkin. Kemudian juga mempermudah menyampaikan informasi. Ini contoh dari jenis-jenis media pembelajaran lainnya. Hal-hal tersebut atau media-media tersebut justru mempermudah dalam kita menyampaikan sesuatu, seperti ilustrasi ataupun foto dan juga video. Nah, itu lebih mempermudah kita dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian juga meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, kemudian juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
Nah, melihat kedudukan media dalam sistem pembelajaran perspektif komunikatif, sistem merupakan suatu totalitas juga ya dalam pembelajaran gitu. Jadi ada peserta didik, kemudian juga media, kemudian juga eh, peneri- penerima pesan, yaitu seorang pendidik, dan juga tujuan hasil belajar itu tercapai. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya, memaparkan tentang media pembelajaran. Sekian, terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.